pernah jadi manusia. Oh, berarti pada saat menjadi manusia itu berarti Tuhan yang dikatakan Pak Bom itu pada saat jadi manusia berarti sama seperti ciptaannya ya? Iya, menjadi sama dengan ciptaan pada waktu menjadi manusia. Punya rambut, punya kaki, punya tangan. Oh, kalau boleh tahu pada saat jadi manusia terus alam semesta itu siapa yang ngatur, Pak? Oh, ini Islam nih. Bapak. Dia kan di posisi dia jadi manusia kan posisinya di bumi. Bumi kan juga ciptaan manusia lah itu. Bagaimana mengaturnya sementara peredaran matahari, bulan dan planet-planet yang lain? Oke, saya tanya sama Bapak sekarang. Pada waktu saya bikin bakso itu kan pikiran saya yang bikin bakso tuh dengan tangan saya. Pada waktu saya bikin bakso, Bapak makan, terus Bapak kelaparan lagi, minta bakso. Pertanyaan saya masih bisa bikin bakso nggak? Ya kalau manusia kan bisa bikin bakso, Pak. Wujud nyatanya ada. Bukan manusia. Saya bikin bakso itu kan dengan pikiran saya, ilmu saya. Udah emosi Terus saya dia, bikin guys. tangan saya. Nah, Tuhan Marah-marah. menciptakan dunia itu dengan firman-Nya. Firman-Nya menjadi manusia. Firman-Nya habis nggak? Nah, kalau posisinya sebagai Tuhan jelas bisa. Tapi kalau posisinya dia sebagai Nah, ini kan bingung kan? manusia, Bingung kan? Pak, ya kalau pikiran saya bisa bikin bakso, kan pikiran saya kan nggak habis, Pak. Yang habis tuh bakso. Paham nggak, Pak? Baksonya habis sekarang dimakan Pak pikiran saya Bom. sudah jadi bakso, emangnya pikiran saya habis? Kan saya bisa bikin bakso sampai banyak kan? Begitu pula juga Waduh, ini Allah. blunder nih. Firman Allah menjadi manusia. Berarti Firman bisa itu bukan habis, Yesus Pak. bisa jadi banyak nanti. Iya, Firman itu Dia kan samain ilmu Yesus sama dari bakso. cipta Allah, betul. bukan perkataan. Sekarang saya tanya, Al-Quran, firman Allah. Al-Quran itu boleh apapun orang lakukan, tapi firman Allah itu kekal nggak? ya kalau firman Allah itu jelas kekal, Pak. Karena Allah kan nggak pernah jadi manusia. Karena posisi Allah tetap sebagai Tuhan. Aduh, nggak nyambung ya. Kenapa nggak nyambung ya? Soalnya Pak Bom nggak fokus nengok ke room ini terus. Enggak, begini, mohon maaf, Pak. Kalau di menjawab pertanyaan Pak Bom tadi, firman Allah di agama kami yaitu jelas kekal, Pak. Karena Allah itu kan posisinya sebagai Tuhan, jadi tidak sebagai ciptaannya di bumi, begitu loh, Pak. Jadi terus dari posisinya sebagai Tuhan, jadi firmannya terus kekal, Pak. Itu, Pak. Ya itu dia, Pak. Saya tanya sama Bapak, kita bermain logika dulu. Tuhan itu tak terbatas nggak? Mana, Pak? Bagaimana? Tuhan itu tak terbatas nggak? Ya jelas Tuhan itu tak terbatas. Baik. Manusia itu terbatas atau tak terbatas? Kalau manusia terbatas, karena manusia itu termasuk salah satu ciptaannya. Oke. Sekarang saya tanya sama Bapak, Allah Maha Kuasa nggak? Ya jelas Allah itu Maha Kuasa sejak Oke. alam semesta Ya diciptakan. udah, Allah bisa menjadi manusia nggak? Allah nggak bisa jadi manusia karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Pertanyaan saya, Allah Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Tapi kalau Allah bisa menjadi manusia nggak? Allah bisa nggak menjadi manusia? Allah itu bukan sama dengan ciptaannya, Pak. Bukan, pertanyaan saya. Allah kan Maha Kuasa, bisa segalanya. Bisa nggak menjadi manusia? Loh, kalau Allah itu kun fayakun, apapun yang terjadi itu bisa. Oke, tapi saya tanya. Allah Saya tanya sama jadi Bapak. seperti ciptaannya tidak bisa. Oke, saya tanya sama Bapak. Ya. Allah itu tak terbatas toh? Manusia Ya. manusia terbatas. Pertanyaan saya sama Bapak. Yang terbatas bisa membatasi tak terbatas nggak? Yang terbatas bisa membatasi yang tak terbatas. Jelas nggak? Ya. Jelas. Yang terbatas itu bisa menjangkau yang tak terbatas. Oke, kalau yang tak terbatas bisa menjangkau yang terbatas nggak? Yang tak terbatas bisa menjangkau, tetapi dia tidak seperti ciptaannya.
Gitu loh Pak. Goblok, saya turun sudah. Bikin capek saya goblok. Turun. Goblok. Turun capek. Capek goblok. Capek aku mutar-mutar. Udah kalau ini ya. Oke teman-teman, kita istirahat sudah ya. Nanti lanjut putar malam ya. Kak Kalenda, kalian udah doa ya. Kita istirahat ya. Udah capek saya udah. Oke, Pak. Terima kasih ya Bang Jess. Kak Kalenda, kalian udah doa. Kita lanjut ya. Oke, terima kasih. Udah kurang istirahat dia. Tapi Bang Meta, aku mau nanya deh Bang. Bang, Yesus itu kan lahir sebagai manusia tuh, ya kan? Punya rambut, ya kan, tangan, kaki sama seperti kita kan? Ya. Ya enggak? Kalau ketika dia setelah dia bangkit lalu naik ke surga, tetap punya rambut, kaki, tangan nggak Bang? Punya dong, punya. Berarti manusia bukan Bang? Manusia. Justru manusia itu ada daging. Dia ketampol omongan Ada daging, ada darah. tadi. Iya. Dia kan bilang manusia punya rambut, punya apa tuh tadi? Punya rambut, ya punya rambut, punya tangan, punya kaki. Tapi kan dia sendiri bilang tadi siang kan, kemarin siang. Iya. Bukan Begitu manusia Yesus lagi. sudah naik ke surga, bukan manusia lagi. Berarti Yesus nggak punya rambut dong Bang, waktu Iya. naik ke surga. Mestinya udah. Ya itu paham oneness tuh. Jadi kayak Ketampol dia. gini. Kayak Iron Man. Iron Man itu kan si Tony Starknya waktu kembali ke rumahnya, jubahnya kan dia lepas tuh. Dia udah jadi manusia kan. Nah itu pemahaman oneness tuh kayak gitu tuh. Betul. Jadi Yesus saat di surga udah melepaskan kemanusiaannya, udah bukan manusia lagi gitu. Padahal dia kan tidak pernah berubah. Salah satu pengorbanan terbesar Kristus adalah dia tetap menjadi manusia. Meskipun kodratnya awalnya adalah Allah. Jadi Allah menambahkan kodrat sebagai manusia, makanya dia disebut duinatur. Kita percaya akan duinatur karena para rasul ngajarin itu. Ada akun fake yang bikin nama Kak Reda tuh barusan ku blokir tuh. Masuk ke sini tadi. Oh, Kak Great Admin. Mereka dari sebelah nonton nobar juga kayak kita itu loh. Ada si Lia Eden juga pasti di bawah. Iya, ada mereka. Iya. Apollo. Biarin aja Bang Putra biarin. Masih ada ya orang yang percaya pengajaran si Hurje ini. Ya tadi ada yang nanya tentang darah dan daging darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Itu 1 Korintus 15 ayat 50. Itu tentang idiom bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan artinya manusia waktu di surga nanti udah nggak ada daging. Darah kita nggak tahu ya, darah kita nggak tahu. Tapi konteksnya manusia itu pasti punya darah dan daging. Gitu. Itu bagus tuh Kak Darmo Gandul tuh, tanyain ke Pak Pom Bom, naik gih nanti kalau pas live ya Kak Darmo Gandul. Kalau dia bukan manusia di surga terus datang kedua kali nanti sebagai apa, masa lahir lagi. Iya bagus tuh, tanyain tuh ke dia. Bagus naik ke sana nanti tanyain ya. Iya, kalau aku tanya gini, waktu bentar. Kalau si Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa ada daging dan darah nggak kira-kira?
Ada lah. Ya udah, itu jawabannya. Kan kita kembali ke settingan default kan, istilahnya begitu. Bukan berarti pada saat dia jatuh ke dalam dosa baru dia ada daging dan darah gitu. Iya, darah dan daging yang dimaksud di ayat itu bicara tentang keadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya di dalam Kejadian 6, nih ya, Kejadian 6 ayat yang sebentar ya. Kejadian 6 ayat yang ketiga tuh kan, karena manusia itu adalah daging. Nah, itu bicara keadaan yang sudah masuk ke dalam dosa, bener nggak, Bang? Masa sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa nggak Betul, ada daging? betul. Ya kayak gitu. Jadi itu bicara keadaan yang udah jatuh ke dalam dosa, darah dan dagingnya. Bilang pengajarannya sesat-sesat, mereka juga pengajarannya kayak gitu, itu sesat ya teman-teman. Yesus balik itu bukan keadaan manusia kembali ke surga. Itu pengajaran monofisit teman-teman. Tapi si betina laknat itulah yang bikin dia itu semakin terpuruk. Kasihan juga sih. Ngeri loh. Siapa kak? DB Maksudnya saya. si Dewi Datang Bulan. Itu yang bikin Betul ngeri itu kali Kak, ya. orang-orang sekitarnya yang bikin dia makin terjerumus dalam kebohongannya gitu loh. Iya. Bukannya sadar. Iya. Karena dimaui dia kan, karena dia yang mau berkehendak seperti itu, dikelilingi para hurje-hurje kan. Betul. Dia nikmati itu. Yang penting palsu, tipu-tipu, berita kebenaran lah, kata si dia. Yang penting kebenaran diberitakan. Soal pendetanya yang ini itu bukan urusan kita. Ada yang bertanya kemarin langsung diturunin. Tapi sebentar lagi orang itu bakalan ngeri-ngeri nanti itu. Seram-seram nanti mereka itu kalau udah pada satu-satu nanti bakalan sikut menyikut itu. Parah itu semua. Karena circle mereka memang tukang tipu, tukang fitnah. Percaya saya, nanti yang membongkar itu juga nanti si Dewi Datang Ada Bulan. juga Itu di jangan bawah, Kak. dipercaya. Dewi Datang Bulan itu jangan dipercaya. Dia itu mencari data-data juga di Komal dia, di Komal sini. Nanti juga akan disikat juga di itu nanti. Kita lihat di modelnya. Ada dia kak di bawah kak. Saya kenal itu si Dewi Bulan. Mana kak Reda? Kak Reda. Ada dia kak di bawah. Kick aja langsung. Hah? Langsung blokir, nggak usah. Perempuan Bentar. pesundal nggak boleh masuk ke sini. Tuh dengerin ya. Sundal. Sok-sok ngatain. Anjay. Tadi itu loh Bang Meta, kata-katanya dia loh, Yesus pernah jadi manusia, sedangkan inkarnasi itu sekali selama-lamanya loh ya. Gak ada masa pernah Iya, jadi itu manusia. pandangan monofisit. Iya. Itu pandangan monofisit. Jadi makanya aku bilang pengajarannya bukan pengajaran gereja. Pengajaran sesat juga. Ya, Bilang orang sesat, dianya sesat. iya. Bom. Emangnya GKI bilang Yudas masuk surga. Emangnya GKI tidak percaya bahwa Yesus dua natur. Gereja mana yang mengatakan Yesus tidak punya natur kemanusiaan? Bahkan gereja, kita bilang gereja non Kalsedon contohnya
Koptik ya. Mereka aja sudah pakai istilah namanya miafisit gitu. Miafisit itu adalah kodrat gabungan antara manusia dan Allah. Kodrat baru. Jadi nggak ada yang nggak berani bilang Yesus itu tidak punya kodrat kemanusiaan. Cuma Pak Bom Bom aja yang lancang bilang Yesus itu sudah tidak manusia lagi waktu nyampe ke surga. Berarti Pak Bom Bom Wanes, monofisit, terus apa? Mormon. Normal. Mormon kenapa Mormon? Bukan Mormon Kak Selin, Mamon. Mamon. Mamon, Babon. Iya, ini Pak Bom Bom monofisit ajarannya ya. Fix teman-teman. Ini ditolak gereja nih tahun 451. Konsili Kalsedon. Ya. Itu kalau Pak Bom Bom ikut di Konsili Kalsedon pasti dia termasuk golongannya Eutychus. Eutychus. Kalau yang on off itu apa sih Bang? Yang on off Nestorian. keilahiannya, hah? Nestorian. Jadi dia punya dua pribadi. Yesus punya dua. Semua juga nih Pak Bom Bom ini kayaknya. Mana-mana lah diambil. Iya, kemarin apa ya dia ngomong ya? Aduh, aku lupa tuh. Dia ada ngomong tuh cukup fatal juga tuh. Jadi sekali lagi aku bilang waktu di 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 50 itu bukan artinya darah dan daging itu nggak bisa masuk surga dan kita berubah wujud. Jadi misalnya di surga nanti mungkin jadi Iron Man atau jadi apa ya? Jadi balon karet gitu ya, kayak logonya Michelin gitu, bukan. Tapi ya kita menjadi tetap manusia, cuma bukan manusia yang fana seperti manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya disebut di situ menggunakan penggambaran atau idiom darah dan daging gitu. Ya. Karena waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, apakah dia punya darah dan daging? Apakah dia nggak punya darah dan daging? Tentu pasti dia punya. Cuma bukan tubuh yang fana kan? Justru dia fana semenjak jatuh ke dalam dosa kan? Kejadian 3 ayat berapa? 19. Kejadian 3 ayat berapa ya? Yang apa? Pada hari depannya engkau akan Kejadian Islam itu. 2 Bang. Kejadian 2 ayat 17 ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nah, waktu dia makan itu baru. Makanya dibilang, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Bukan mati langsung dia habis makan, terus mulutnya berbusa, jatuh, gelepar-gelepar, terus pingsan. Bukan. Tapi apa? Tadinya tubuhnya yang nggak punya masa berlaku, nggak punya expire, tidak ada expire-nya. Gara-gara dia makan buah pengetahuan itu, jadi expire tubuhnya, jadi fana. Gitu ceritanya. Dan bener nggak dia mati hari itu juga? Betul nggak? Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Betul nggak dia mati hari itu juga? Ya mati dalam artinya kan dia keterpisahan dengan sumber hidup kan. Iya, tapi kan ada ungkapan di iya. situ. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Betul nggak? Ya mati. Artinya dia mati hari itu juga. Nah, Kalau aku jawabannya memahami matinya itu mati seperti itu. Terpisah oke, dengan satu dengan harinya Allah. Tuhan. Satu harinya Tuhan di salah satu di Alkitab dikatakan itu 1000 tahun kan. 1000 tahun. Nah, umur Adam itu nyampe 1000 nggak? Enggak nyampe. Nggak nyampe. Jadi dia memang mati di hari itu juga sebetulnya. Cuma dalam hitungan kita 900, Adam itu 960 tahun kalau nggak salah. 962 kalau nggak salah ya. Ya menurut kita tuh lama. Tapi itu tetap satu hari juga. Gitu. 930 betul. Ya. Jadi banyak yang
banyak rahasia yang di dalam Alkitab, cuma bukan dengan cocok logi sama marah-marah kayak si bom-bom tadi ya. Yang itu kacau itu. Monofisit itu ternyata dia. Udah monofisit, bukan pendeta lagi. Ngaku-ngaku pendeta. Astaga. Ya ampun. Ya aku berharap komal-komal yang mengatakan berdiri di pengajaran yang benar tolong dibahas ya. Tentang pernyataan-pernyataannya beliau ini gitu loh. Jangan tebang pilih. Iya. Betul. Iya. Tapi salut tadi sama kedewasaan Bang Erben loh. Wah, memahami ya. Ya karena memang aku sendiri nggak pernah denger si Edis ngomong gitu sih. Iya nggak? Ya tentu juga yang nonton si Edis itu bukan orang bodoh semua kan. Gak ada. Pasti kalau dia ngomong kayak gitu, wah ditinggalin orang pasti. Narasi, Iya dong. Wah ini narasi berdoa tuh nggak ada bang. iya. Itu fitnah itu teman-teman. Fitnah itu. Apa tujuannya dia penginjilan kalau dia fitnah orang? Iya, bisa-bisanya bom-bom aja itu sih. Tadi kan ditantang tuh, mana videonya? Coba kita dengar sama-sama di sini, digituin sama Pak Erben. Videonya mana yang mengatakan? Nanti kan dia bilang nanti kan. Iya. Bukan, tentu- disuruh cari sendiri bang. Jurus Islam. Jurus Islam. Pak Erben disuruh cari sendiri. Di mana? Di mana mujizatnya Mr. M? Banyak. Mana? Cari sendiri sama kan? Cari sedih. Sama. Suruh cari sendiri tadi, nonton dulu katanya. Ya udah kita nonton bareng-bareng di sini. Saya mau dengar sama-sama. Udah nanti cari sendiri. Ya elah. Tapi Orang sebenarnya juga salah loh itu bang. Pengertian berdoa itu kan bukan bicara artinya Bapa lebih tinggi, Yesus lebih rendah, enggak. Berdoa itu kan bicara tentang relasinya Yesus dengan Allah Bapa kan. Ketika dia Benar. datang ke dunia itu bicara tentang relasi. Jadi sebenarnya kurang tepat juga sih Pak Bom bawa tentang Yesus berdoa maka Yesus punya Tuhan. Sebenarnya bukan itu. Gitu loh. Betul. Iya. Karena relasi Yesus menyebut Bapa sebagai Allahnya itu tentu berbeda dengan kita menyebut Bapa sebagai Allah. Ya. Tentu relasinya berbeda. Dia relasi sebagai firman. Bahkan Allah pun memanggil Yesus kan Allah. Bapa menyebut Yesus kan Allah. Ibrani 1 ayat 8. Dewi datang nih. Betul. Nih. Dewi nih. Dewi WD ini akunnya nih. Bukan Bang. Masa? Iya Kak. Dewi WD. Ngapain? Udah close kan? Komal bom. Babi kau. Naik kau anjing sini. Lacur. Astaga. Sabar Bang, gak Astaga boleh Bang. sabar Bang PG. Jangan Bang PG. jangan membuat diri kita lebih rendah dari mereka Iya. Bang. Astaga. Iya Tuhan, cukup mulutnya mereka aja yang kotor. Siapa lagi naik ini? Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi Bang. Oh, ini mujizat di perkawinan di Kana nih. Mengubah air menjadi ronggur. Anggur itu Bang. Ya, gini Pak, Haji saya Ronggo. tertarik dengan Bapak tadi itu siapa? Pak Metatron ya. Jadi kalau saya lebih ke arah belajar ya Pak ya, bukan apa yang lain-lain gitu. Ya masalah bom lain-lain itu. Tadi ada pernyataan Bapak, apa itu ya? Hari itu juga kamu mati tentang Adam gitu ya Pak ya. Dan menurut Pak Prof, memang betul itu mati gitu ya Pak, secara manusia gitu. Jadi Sebab- expire. Tadinya Iya. kita nggak punya kematian.
Iya, jadi kan Bapak bilang 1 hari sama Tuhan 1000 tahun untuk manusia, betul ya Pak ya? Itu Alkitab yang ngomong, Pak, bukan Prof Meta. Itu narasi Alkitab. Iya, narasinya Prof gitu kan dari Alkitab gitu loh, iya kan? Iya, iya. Iya, saya kan ikuti. Saya itu belajar Bu, bukan ini, bukan mojok atau gimana. Memang karena saya nggak paham. Saya itu belajar, bukan ini. Jadi Bapak juga bilang memang nggak nyampe 1000 tahun umurnya Adam begitu ya Pak Prof ya. Betul, betul. Nah, pertanyaan saya begini Pak, itu Adam lahir itu apa keturunannya Adam semua itu apakah Kain, Habel itu di umur berapa ya Pak ya? Nggak tahu, nggak disebutin. Nggak disebutin, Pak. Soalnya maksud saya gini, kalau Kain umurnya berapa tahun Pak? Saya Itu nggak tahu. disebut juga ya? Nggak. Oh, maksud saya begini Pak, kalau misalnya di Alkitab nggak ada ya umur Kain berapa tahun lahir gitu? Apa umurnya di dunia ini berapa Nggak ada. tahun gitu? Nggak Kain ada, nggak ada ya? Nggak ada. Hanya Sem. Tapi kalau Kejadian Abraham 11. sepertinya ada ya Pak ya? Ada. Kalau boleh tahu umur Abraham berapa tahun Pak di bumi ini? Aku nggak tahu, coba cek aja di Alkitab, Pak. Aku nggak tahu. Karena yang aku pentingin itu Adam sih. Kalau umur-umur itu kan gini. Kalau kita buka di Kejadian 11, umur yang menurut teks Masoret sama Septuaginta itu beda. Bapak tahu nggak Septuaginta sama Masoret? Kejadian 11 ayat 12, ayat 14, 16, 18 itu beda. Jadi tergantung ini sudut pandangnya mau apa. Kita mau main di Masoret atau mau main di Septuaginta. Kalau saya Septuaginta, karena Septuaginta tuh kitab yang dipakai di Bait Allah, di Bait Suci. Saya nggak tertarik kalau Masoret. Nah itu kan ada yang komen tuh Pak, anak typing tuh Abraham 920 tahun gitu Pak. Umurnya. Oke. Ayatnya 920 tahun di mana? Itu Abraham. kurang tahu itu Pak Sunan Berdarah yang itu Pak, yang Oke, kalau misalnya 920 tahun kita cari apanya nih? Kita mau cari apa dulu? maksud saya begini loh Pak. Berarti kan Adam pasti lebih tua lebih panjang umurnya daripada Abraham kan? Adam berapa tahun Pak? 930 tadi. 1930. Berarti umurnya si Kain itu kan Kain lahir setelah berdosa kan Pak Adamnya kan? Betul. Nah berarti kalau 1930 berarti Kain cuma 30 tahun hidup di dunia. Benar gak Pak logika saya Pak? Maksudnya gimana? Nggak bisa Pak. logika dong, Pak. Coba ulangin. Ulangin. Ini 30 tahun. Bapak Ulangin, tujuannya ulangin. kemana, Pak Rangga? Pak Rangga Rangor, tujuannya kemana? Ronggur Pak Pute, bukan rongor. Congor Nah, lah. maksud saya itu tujuannya saya itu begini loh Pak. Oh, sebentar, Pak. Pengertiannya saya itu benar nggak pengertiannya Pak itu apa Pak Prof Sebentar, itu Pak, sebentar. pada hari itu juga dia mati gitu, mati secara manusia gitu. Saya tadi lebih setuju dengan ibu siapa sih yang pertama tuh Grateful yang bilang ya itu dia mati secara apa itu tadi? Gini Pak Ronggur, gini Pak, yang dinarasikan itu gini. Kan di dalam Alkitab itu kan ada tertulis 1 hari hitungan manusia itu sama dengan 1000 tahunnya. 1000 tahun. Gitu Betul. kan, itu kan ada ayatnya, betul Ya nggak? saya setuju. Nah, jadi yang dinarasikan Prof Meta ini gini, ketika di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 2 ayat ke-16 yaitu dikatakan kepada Adam, pada hari kamu memakan buah itu maka kamu akan mati. Nah pertanyaannya tadi, mati beneran nggak kemanusiaannya gitu loh, umurnya itu beneran nggak? Saya kalau nggak salah tadi yang disampaikan Pak Prof memang mati secara manusia Nah, begitu. kalau berdasarkan ayat yang 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia, berarti betul Adam benar-benar mati. Artinya apa yang
ditetapkan oleh Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16 itu tidak salah. Kenapa? Karena Adam matinya tuh umur berapa? 900 berapa Bang Meta? 30 tadi dia sampaikan. 930. Iya. Ah, itu masih hitungan satu harinya Tuhan. Kayak gitu. Paham nggak Pak maksud yang dinarasikan? Iya paham Bu. Ya, terus udah. kira-kira poinnya di mana nih yang Iya, karena dia enggak pengen tahu aja sih. Maksudnya gini loh Bu, karena dia bilang mati secara manusia, saya pengen tahu aja kalau bicara kita dari segi umurnya gitu loh. Nah, kayak saya tanya Ya dia kan, umurnya siapa dulu ini? Umurnya Kain kan kita nggak tahu nih. Terus Abraham tadi hubungannya apa sama Adam? loh, maksud saya begini Pak, kalau Abraham aja 900, berapa tadi 920 tahun umurnya, berarti lebih panjang dong umurnya dia daripada siapa, si Kain ya. Masalahnya Abraham nggak nyampe 900 tahun. Tadi yang typing itu siapa itu? Ya, makanya tadi aku bilang ayatnya di mana? Kan tadi ternyata nggak ada. Kejadian 25 itu 175 tahun ada Pak umurnya. itu ya.